Peneliti dari Institute for Security and Strategic Study, bidang kepolisian Bambang Rukminto menduga penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba tak lepas dari isu pertarungan antar kelompok di internal Polri. Menurut dia, bukan tidak mungkin terdapat faksi-faksi di Kota Bhayangkara yang anggotanya bersaing satu sama lain. Bisa jadi Teddy dijegal lantaran belakangan karirnya kian moncer setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Namun, kemungkinan itu tak serta-merta membuat Teddy tidak bersalah. Jenderal Bintang 2 Polri itu tetap melanggar aturan jika terbukti terlibat peredaran narkoba. Bambang menilai penangkapan Teddy yang hanya berselang 4 hari setelah penunjukannya sebagai Kapolda Jatim memperlihatkan bahwa ada yang salah dalam penentuan jabatan di sumber daya manusia Polri. Memang menurutnya, pola pembinaan karir SDM di Polri masih kacau. Proses ini masih jauh dari sistem meritokrasi, tetapi lebih mengutamakan kedekatan dengan para petinggi kolusi atau nepotisme. Oleh karenanya, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test petinggi polisi di Mabes Polri layak diragukan dan wajib dievaluasi. Bambang menambahkan penetapan tersangka Teddy Minahasa tak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Polri masih punya PR besar untuk menuntaskan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menyeret nama Ferdy Sambo, dugaan jaringan judi online di kepolisian, hingga tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Sebelumnya, polisi mengungkap bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terlibat kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu. Teddy ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 15 Oktober 2022 setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 13 Oktober. Teddy dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1. Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Imbas kasus ini, Teddy bakal ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Selain itu, dia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kini dimutasi ke pelayanan markas Polri. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.